Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya masih menyampaikan serial khotbah saya tentang doa tentunya. Ya, saya berharap setiap kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan, tetap terus mengingat ada masalah, back to Bible, ada pergumulan, kembali ke firman, sehingga firman Tuhan menguatkan setiap langkah kehidupan kita. Dan di bahasan saat ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan dalam serial doa, maka saya beri tema adalah menerima yang baik. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya pasti menerima yang baik. Colek kanan kirinya, kamu pasti menerima yang baik. Amin. Karena pada dasarnya kita mesti tahu satu hal. Apa yang Tuhan jadikan, apa yang Tuhan berikan, itu pasti baik. Bukan mudah-mudahan baik, bukan akan menjadi baik, tetapi pasti baik. Karena kita punya Tuhan yang menciptakan semuanya dalam kebaikan. Itu sebabnya hari ini saya mau bagikan tentang apapun juga yang terjadi dalam hidup setiap kita, itu Tuhan jadikan baik dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Karena itu saya pakai bahasa ini. Hari ini saya rindu setiap kita mengalami pembaharuan tentang cara berpikir akan segala sesuatunya. Sehingga kita menyadari bahwa, oh saya punya Tuhan yang baik, maka yang saya dapati dalam hidup ini pasti yang baik. Walaupun ada sebagian kita mungkin berkata-kata, pendeta, kalau Tuhan itu baik, kenapa hal ini menimpa saya? Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan hal ini menimpa hidup saya? Nanti kita akan bahas kenapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Namun hal ini saya mau bagikan bahwa apa hubungannya tentang memberi yang baik dengan doa. Ketika kita berdoa, garis bawahi, ketika saudara dan saya berdoa, maka kita bukan sedang mengingatkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Ketika saudara dan saya berdoa, kita sedang tidak mengingatkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Walaupun yang seringkali terjadi seperti itu. Kita berdoa seakan-akan tuh lupa, Tuhan tuh kayaknya lupa buat baik sama saya. Kita berdoa seakan-akan kayaknya Tuhan tuh menunda berbuat baik kepada saya. Sehingga kayaknya saya perlu deh berdoa untuk ngingetin Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, apakah Tuhan lupa buat baik dalam hidup saudara dan saya? Halo? Bu, suamimu mungkin bisa lupa buat baik dalam hidupmu, Bu. Pak, istrimu mungkin bisa lupa buat baik dalam hidupmu. Orang-orang tua mungkin, orang-orang muda, anakmu bisa lupa berbuat baik dalam hidupmu. Tapi izinkan saya mengingatkan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa untuk berbuat baik dalam hidup saudara dan saya. Tidak pernah. Kenapa? Karena Tuhan dari awal mulanya sudah memberikan yang terbaik. Itu sebabnya kenapa dalam doa kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan, ya saya berharap jika sesuatu yang terjadi itu yang baik buat saya. Loh, kita gak perlu doa gitu. Kenapa saya ajak setiap kita seperti supaya kita ingat gitu bahwa Tuhan sedianya sudah kasih yang baik dalam hidup saudara dan saya. Oke pendeta, kalau pendeta bilang bahwa Tuhan sudah kasih hidup yang baik dalam hidup saya, kenapa saya masih perlu minta sama Tuhan? Bukankah Tuhan sudah memberikan yang baik, kenapa lagi saya perlu minta? Saya diam aja, Tuhan pasti kasih. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita, mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah, maka kepadamu akan menemukan, dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagian kita kerjakan. Tapi begitu kita melakukan hal itu, tujuannya bukan objeknya itu bukan kepada Tuhan. Tapi buat kita. Buat kitanya apa? Untuk ngingetin saya bahwa Tuhan sudah beri yang terbaik. Jadi doa itu bukan ngingetin Tuhan. Tapi ingetin kita. Sama-sama bilang sama saya supaya saya ingat. Makanya saudara ingat ketika Yesus bilang tentang doa. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, apa dibilang selanjutnya? Percayalah bahwa kamu
Kenapa dibilang sudah bukan akan? Karena hal itu memang udah ada dalam hidup saudara dan saya. Bukan akan dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi sudah ada. Namun kita mesti sadar, oh ternyata itu udah ada. Saya tinggal meresponi apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah jadikan, itu akan saya alami. Makanya Yesus bilang, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Apa dikatakan selanjutnya? Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu sudah ada. Sekarang kita tinggal ngeresponin, oh Tuhan ternyata sudah kasih dalam hidup saya. Bagian saya sekarang adalah menggapainya, mengimani, menjalaninya bahwa di depan saya itu udah terjadi. Saudara, kita tuh punya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, itu baik. Di kitab Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu dicatat. Nanti saudara bisa baca di kitab Kejadian pasal yang pertama aja. Itu Tuhan berulang-ulang katakan di sana. Bahwa semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Itu diulang selama 5 kali. Sebanyak 5 kali. Kenapa 5? Kenapa 5? Di ayat yang 10. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-23. Semuanya itu baik. Kenapa 5? Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi 5 hari. Hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pakai bahasa yang berbeda. Sungguh amat baik. Jadi baik penciptaan langit dan bumi maupun penciptaan saudara dan saya ini, itu Tuhan lihat, aku udah lakukan yang baik bagianku. Aku buat, aku lakukan, itu baik. Penciptaan langit dan bumi, itu baik. Dengan kata lain, 5 hari penciptaan langit dan bumi, 1 hari penciptaan kita manusia, itu Tuhan katakan semua baik. Itu berarti apa yang Tuhan buat, itu baik. Sampai sini dulu. Sehingga pola kita, cara berpikir kita, konsep kita ngelihat keadaan, situasi, masalah, pergumulan hidup. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kadang nyebelin, itu baik. Bisa terima gak? Mudah-mudahan Pak. Karena gak gampang ketika engkau dihianati, engkau bilang Tuhan baik. Buat orang percaya, apapun yang terjadi itu baik. Berdasarkan apa? Penciptaan. Tuhan buat segala sesuatunya itu baik. Berarti selama saya datang sama Tuhan, saya nggak peduli apapun datang menimpa hidup saya. Yang saya tahu, kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi baik, maka apapun yang terjadi dalam hidup saya pasti baik. Sekalipun saya belum melihat kebaikan di belakang hal itu. Tapi yang saya tahu, itu baik buat saya. Nah ini gak gampang kalau kita masih punya konsep cara berpikir dunia. Yang kita bilang, oh saya baru meratakan itu baik ketika itu menurut pandangan mata saya itu baik buat saya. Tapi selama itu menyakiti hati saya Pak, selama daging saya itu gak merasa gak enak, itu gak bahaya Pak. Terkadang kita mesti belajar dari cara kita minum obat. Obat itu gak ada baiknya. Ya kan kalau dari kecil kita bilang obat pahit. Gak enak. Tapi di balik semuanya itu ada kesembuhan. Yang kita terima baik. Walaupun prosesnya pahit. Jadi dari awal penciptaan Tuhan udah lihat semuanya baik ya saudara. Tuhan menciptakan semua yang baik. Yang buat tidak baik itu si jahat. Tuhan sudah buat semuanya itu baik. Kita lihat, saya bagikan dulu beberapa ayat. Untuk kita mengerti akan hal ini. Matius 7 ayat 11. By the way jangan lupa tanggal 24 kita ada baptisan pranatal. 24 November berarti minggu terakhir di bulan ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum baptis, ya kan, Bapak Ibu bisa daftar di sekretariat gereja. Sehingga 24 November menjadi hari yang dahsyat. Kita
kita bisa mengalami lawatan dan berkat-berkat Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa 10 Desember hari Selasa kita ada KKR Pranatal dilayani oleh gembala senior kita, ya. Matius 7 ayat 11 bilang begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, sama-sama bilang sama saya, pemberian yang baik, kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan, apa dibilang? Memberikan yang baik. Lihat, Bapamu di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang, itulah alasan kenapa kita masih perlu doa. Sekalipun Tuhan sudah sediakan yang baik. Dia akan memberikan yang baik, Tuhan akan memberikan yang baik, Dia akan menyediakan yang baik kepada saudara dan saya yang meminta kepadanya. Jadi ketahuilah apa yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya itu yang baik. Nanti kita akan sampai belajar sampai kenapa justru ada keadaan yang tidak baik menimpa hidup saya. Walaupun kita tahu firman Tuhan bilang segala yang baik saya alami. Tapi kenapa ada sesuatu yang menimpa hidup saya yang tidak baik? Nanti kita akan sampai sana. Yosua pasal 21 ayat 45. Jadi tadi perkataan Tuhan Yesus ya tentang memberikan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Sekarang Yosua 21 ayat 45. Perhatikan. Ini perkataan Yosua di akhir-akhir kisah kehidupannya disampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dari segala yang baik. Ah, lihat. Dari segala yang baik, garis bawahi, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Berarti setiap janji Tuhan adalah yes. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, mudah-mudahan terpenuhi. Hah? No. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi, semuanya terjadi, semuanya tergenapi, semuanya dilakukan Tuhan. Apa itu? Diberikan yang baik. Jadi bangsa Israel ini mengalami janji Tuhan. Dan semua janji Tuhan yang dialami oleh Yosua diingatkan kembali kepada bangsa Israel. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Jadi segala janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu gak ada yang gak baik. Semua baik. Dan semua digenapi dalam hidup saudara dan saya. Oke, lanjut. Yakobus pasal 1 ayat 17. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap, apa dibilang? Pemberian yang baik. Ya. Jadi setiap pemberian yang baik, bukan yang tidak baik. Semua pemberian yang baik itu berasal dari mana? Setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi apa yang diturunkan dalam hidup saudara dan saya yang berasal daripada Tuhan itu pemberian baik. Selalu pemberiannya itu pemberian yang baik. Jadi tidak ada yang namanya pemberian yang tidak baik ditimpahkan dalam hidup orang percaya, itu enggak ada. Karena setiap ayat yang tadi kita baca itu pemberiannya selalu pemberian yang baik. Karena yang Tuhan ciptakan semua baik. Jadi pertanyaan selanjutnya, lalu kenapa pendeta yang baik itu tidak saya dapati? Yang pertama, kenapa seseorang tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan? Lebih tepatnya, kenapa seseorang terhalang kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Yang pertama, karena dosa dan kejahatan masih dilakukan. Gak bisa enggak. Bukan kita, bukan Tuhan yang menahan berkatnya. Tuhan gak menahan berkatnya. Karena berkat itu sudah ada sejak diciptakan langit dan bumi. Berkat itu sulit kita terima. Kebaikan itu seperti terhalang karena dosa dan kejahatan kita. Coba kita lihat Yesaya di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2.
Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, perhatikan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala, jangan malu-malu dong kalau ngomong. Ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa dan kejahatan itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang menghalangi kita untuk menerima apa yang baik yang sudah disediakan oleh Allah. Itu terhalang. Bukan Allah nahan-nahan berkatnya, enggak. Dia gak pernah nahan berkatnya dalam hidup saudara dan saya. Kita yang membuat batasan itu. Karena dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi mesti dipastikan kita. Oh tapi pendeta, saya udah menerima Yesus loh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Dosamu sudah diampuni. Amin. Haleluya. Tetapi ketika engkau datang mengiring Tuhan, jangan-jangan engkau masih suka melakukan apa yang jahat dalam hidup suamimu, dalam hidup istrimu, dalam hidup anak-anakmu, mertuamu, menantumu. Itu sebabnya Alkitab bilang bukan cuman dosa, tetapi dosa dan kejahatan. Dosa kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yes. Tetapi ketika kita sudah diampuni, apa sikap kita? Kan kita gak menerima Yesus, setelah menerima Yesus terus mati, kan enggak. Kita masih menjalankan hari-hari kehidupan kita. Sekarang bagaimana perilaku kita dengan sesama? Perilaku kita dengan istri, perilaku kita dengan suami, perilaku kita dengan anak, mertua, menantu, orang tua. Apakah perilakumu masih jahat? Yesus bilang begini, di hari-hari terakhir akan banyak orang berseru-seru, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu? Mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Itu semua bicara tentang pelayanan. Bukankah aku sudah lakukan ini demi namamu, demi namamu, demi namamu. Yesus bilang begini, hari itu aku akan berterus terang. Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Jadi bukan cuma sekedar ya dosamu diampuni, betul ketika engkau datang sama Yesus dosamu diampuni. Namun ketika engkau menjalani hidup setelah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, perhatikanlah hidupmu. Firman Tuhan bilang perhatikan hidupmu, jangan seperti orang bebal. Jadi yang perlu kita perhatikan hidup kita. Lihat cara hidup kita, sikap kita bagaimana dengan orang lain. Atau jangan-jangan kau sedang terlibat kejahatan yang kau pikir ini bukan sesuatu kejahatan. Sehingga kau mulai bertanya-tanya kenapa sesuatu yang baik itu tidak mendatangi kehidupan saya. Karena firman Tuhan dah bilang, yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala kejahatan. Di dalam Yeremia 5 ayat 25. Yeremia pasal 5 ayat 25 bilang begini. Kesalahanmu, apa dibilang? Menghalangi semuanya ini. Dan dosamu menghambat, menahan, menutup apa yang baik daripadamu. Gak bisa kita alami, gak bisa kita terima. Karena dosa dan kejahatan masih kita lakukan dalam hidup kita. Jadi pastikan, ayo, oke, engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosamu diampuni. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diampuni, tidak ada dosa yang terlalu parah yang tidak bisa diampuni. No. Tetapi sekarang lihat, ketika engkau sudah diampuni dosamu, perjalanan hidupmu gimana? Sikapmu kepada sesama gimana? Apakah mereka tersakiti oleh karena perkataanmu? Apakah mereka tersayat hatinya oleh karena pengkhianatanmu? Itu kejahatan.
Dan hati-hati Bu, Pak. Sikap kita terhadap pasangan kita juga dilihat Tuhan. Kalau kita salah, kejahatan loh. Suami-suami, istri-istri, hati-hati. Perhatikan cara kita hidup. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang untuk kita menerima sesuatu yang baik dari Allah? Yang pertama yang menjadi penghalang kita untuk menerima yang baik dari Allah adalah karena dosa dan kejahatan kita. Yang kedua karena apa? Karena ketidakpercayaan kita atau keraguan-raguan kita terhadap janji Allah. Saudara, ketika bangsa Israel ada di Mesir, di tanah perbudakan, maka mereka dibebaskan oleh tangan Tuhan. Ketika mereka dibebaskan, mereka mengalami janji Tuhan yang berkata, aku akan membawa kalian semua masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kepada siapa janji ini diberikan? Apakah hanya Yosua dan Kaleb? No, seluruh bangsa Israel mendengar janji itu dan berkata, iya dan amin. Tetapi dalam perjalanan waktu, siapa yang mengalami janji itu? Hanya Yosua dan Kaleb. Kan jadi pertanyaan begini, apakah janji itu tidak berlaku bagi seluruh sebagian besar bangsa Israel? No, semua itu berlaku. Tetapi karena mereka meragukan, mereka nggak mempercayai apa yang menjadi perkataan Tuhan. Mungkin sebagian mereka berkata, Tuhan, katanya Tuhan membawa kami ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kenapa ini belum nyampe sana, dalam perjalanan aja minum aja susah. Air aja kami nggak dapati. Mau makan tiap hari yang turun cuman mana. Boya sekali kasih kayak FG gitu. Sekali-kali pizza gitu. Untuk kita yakin bahwa Tuhan benar-benar akan membawa kami ke negeri itu. Ya minimal DP-nya dulu lah Tuhan. Nanti kami terima nanti cash lunas di ujung sana. Gak apa-apa, yang penting kita tahu gitu. Karena ketidakpercayaan itulah, karena keraguan-raguan itulah, mereka gak ada yang bisa nikmati janji Tuhan. Mereka terhalang oleh karena ketidakpercayaan mereka. Dalam hidup kita pun demikian. Kita udah dengarkan firman nih sekarang nih, bahwa segala sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup saya adalah baik. Lalu kita mulai ragu ketika kita fokus dengan apa yang kita lihat. Tuhan, saya percaya, saya sudah menerima apa yang baik, tapi kenapa justru kok keadaan kayaknya susah banget ya Tuhan? Kok justru kayaknya hidup saya semakin hari kayak semakin parah, yang gak semakin baik. Saya udah berusaha mengejar hadirat Tuhan. Saya udah berusaha melakukan apa yang baik. Saya udah melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Tetapi kenapa hal ini menimpa hidup saya? Saudara, ada pertanyaan yang begitu sampai sekarang belum bisa dijawab. Kenapa? Karena gak tahu dasar firman-Nya. Kalau dia tahu dasar firman-Nya, itu bukan alasan. Dengar baik. Sesuatu yang belum baik dalam hidupmu, masalahmu kah, pergumulan hidupmu kah, tantangan badai hidupmu tidak bisa menghalangi kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Gak bisa. Gak bisa. Itu akan tetap terjadi. Itu sebabnya ada yang tercatat dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tujuannya satu, untuk mendatangkan. Bukan kejahatan, bukan kesialan, bukan kesusahan. Tetapi mendatangkan kebaikan. Sekalipun yang terjadi mungkin saat itu belum baik Pak. Bu, belum baik. Tetapi karena engkau terlalu fokus dengan apa yang kau lihat, engkau mulai ragu sama kayak bangsa Israel. Kok Tuhan yang bilang katanya mau membawa kami masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Berarti itu negeri hebat, itu negeri gak kekurangan. Tetapi pada kenyataannya pada saat kami OTW ke sana, kami gak lihat ada tanda-tanda itu. Yang kami lihat kami dalam perjalanan kesusahan air. Yang kami lihat ada pertumpahan kematian di sana. Gak ada sesuatu yang baik yang kami lihat. Mana mungkin kami bisa dibawa ke sana. Itu yang sering kali terjadi dalam hidup kekristenan. Makanya sampai sekarang itu masih ada pertanyaan. Dan pertanyaan itu akan terus ada di setiap zaman. Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada hal-hal buruk menimpa hidup saya? Itu pertanyaan Sorry, karena lu gak ngerti firman bos.
Karena you gak ngerti firman. Jadi ternyata ada dua hal yang perlu kita ketahui kenapa ada sesuatu yang baik yang Tuhan sudah ciptakan dari awal gak bisa terjadi dalam hidup saya. Either karena dosamu atau karena engkau tidak ngerti. Cuma itu aja. Kalau karena dosa engkau bertobat, kalau karena engkau gak ngerti, baca firman supaya engkau ngerti. Kan kalau kita lagi belajar belajar matematika, belajar bahasa Inggris, kalau kita nggak ngerti, jangan kita tinggalin. Kita makin nggak ngerti. Kalau kita belajar matematika, belajar bahasa Inggris, kalau kita nggak ngerti sebuah pelajaran, maka lebih lagi ke pelajari supaya engkau kalau perlu ambil les prive, kau jadi ngerti. Bukan karena nggak ngerti tinggalin, jangan. Jadi yang kedua, kenapa sesuatu yang baik itu tidak bisa kita terima? Apa sih yang menjadi penghalangnya? Yang pertama karena dosa dan kejahatan. Kalau engkau mau tetap terus tinggal dalam kejahatanmu, engkau tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan. Itu firman-Nya. Karena itu tinggalkan. Sekalipun mungkin kau bilang ini berat pendeta, itu udah kebiasaan saya. Leave it. Tinggalkan. Engkau akan mengalami sesuatu yang baik ketika engkau belajar melakukan bayar harga dalam hidupmu. Jadi yang kedua yang menjadi penghalang untuk kita menerima yang baik adalah ketidakpercayaan kita terhadap janji Allah. Atau keraguan-raguan kita terhadap janji Allah. Lihat Ibrani pasal 3. Ayat 18 dan ayat 15. Ibrani pasal 3 ayat 18 dan 15. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ayat selanjutnya ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka, ini bangsa Israel pada saat itu, tidak dapat masuk oleh karena apa? Karena engkau tidak percaya apa yang akan. Jadi gini loh saudara, Tuhan sedang kerjakan sesuatu dalam hidupmu. Tapi engkau ragu. Engkau mulai ragu, engkau mulai gak percaya. Masa iya sih bisa Tuhan buat ini dalam hidup saya? Apakah mungkin Tuhan bisa lakukan ini dalam hidup saya? Disitulah engkau sedang meragukan Tuhan. Dan saat itu engkau tidak mengalami apa yang baik yang berasal dari Tuhan. Karena engkau meragukan Tuhan. Jadi yang kedua, kenapa kita sulit sekali untuk mengalami apa yang baik dari Allah? Yang kedua, karena ketidakpercayaan kita terhadap janji Allah. Atau keraguan-raguan kita terhadap janji Allah. Yang ketiga, apa yang menjadi penghalang kita untuk menerima yang baik dari Allah? Yang ketiga, karena ketidakmauan kita untuk dibentuk. Ketidaksiapan kita untuk diproses. Saudara, hidup ini harus dibentuk. Hidup ini harus ngalamin yang namanya proses. Itu sebabnya Yesus pernah bilang, barang siapa yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Gak layak. Karena gak mau pikul salib. Salib saya keberatan Tuhan, udah tinggalin aja tuh, potonglah sedikit. Potong lagi, habis. Lama-lama kau tidak pikul salib. Karena yang Tuhan kehendaki, proses itu menjadikan saudara dan saya dewasa. Saudara, dimanapun kita, dengar baik, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, ada yang namanya proses. Ada namanya pembentukan. Kenapa sih pendeta pakai acara-acara proses, acara-acara pembentukan tuh kenapa? Supaya engkau menjadi indah di pemandangan mata Tuhan. Tapi masa-masa itu mesti engkau lewati. Apa yang disebut sebagai padang gurun. Kan mereka enggak langsung dari Mesir langsung ke tanah perjanjian, enggak. Mereka harus lewati yang disebut dengan padang gurun. Padang gurun ini 40 tahun mereka mengalami pembentukan. Disitulah diuji, disitulah dimurnikan, disitulah diproses. Orang-orang yang kuat dan bertahan yang akan layak masuk ke sana. Bagaimana yang enggak bisa diproses atau lari dari proses? Kau enggak akan pernah ngalami apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kita lihat sama-sama dalam Yeremia pasal 18 ayat 4 sampai ayat 6. Yeremia pasal 18 ayat 4 sampai ayat 6.
Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain. Apa dibilang selanjutnya? Menurut apa yang baik. Di pemandangan mata siapa? Bukan di pemandangan mata manusianya. Di pemandangan mata Tuhan ini baik nggak? Kalau baik, maka dia akan buat itu. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat yang kelima. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi kita tuh sama seperti di tangan tukang periuk. Kita itu tanah liat. Kita itu yang dibentuk. Kita itu dibentuk, diproses, dilihat. Oh, ini kurang, masih jendol sedikit, ditekan di sini. Dia lihat, oh masih mengsong, ditarik ke sana. Sakit gak? Sakit. Tetapi nantinya kau akan lihat sesuatu yang indah. Makanya stop fokus kepada prosesmu. Kalau orang hanya fokusnya kepada proses, dia akan lari dari proses, berkata capek saya ikut Tuhan. Kok gini-gini amat. Capek lah. Kenapa kau ikut Tuhan kayaknya begini terus, begini terus. Itu kan yang dikeluhkan bangsa Israel. Ketika ikut Tuhan dalam perjalanan, Tuhan yang pimpin langsung loh pada saat itu dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Tuhan jalan di depan mereka. Mereka cuma ngikutin. Tapi ada kalipun Tuhan pimpin mereka susah air. Ada kalanya mereka mengalami air yang pahit. Lalu kita bilang mau gini, mana kehadiran Tuhan? Loh Tuhan di depan lo berjalan. Jadi ada kalanya hidup itu engkau mesti sadar dan berbesar hatilah. Please jemaat Tuhan. Berbesar hatilah ketika engkau sedang diproses. Miliki kedewasaan ketika engkau sedang dimurnikan. Please. Kalau engkau hanya mau yang enak-enak saja engkau akan hancur. Trust me. Engkau akan hancur. Karena iblis selalu menawarkan yang enak. Yang sedap, yang nikmat. Iblis gak pernah menawarkan kesusahan. Setan gak pernah menawarkan penderitaan, gak pernah. Dia balut penderitaan dengan sesuatu yang enak, yang kita caplok baru kita rasakan penderitaan. Tetapi sebaliknya, Yesus menawarkan sangkal diri pikul salib, tapi di baliknya ada kemuliaan. Engkau pilih yang mana? Engkau pilih yang dibalut kenikmatan, dibalut keenakan, dibalut keindahan, tapi berujung kepada kehancuran. Atau engkau dilihat terlebih dahulu ada sangkal diri pikul salib, di balik semuanya ada kemuliaan. Pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Pilih. Semua ada di tangan saudara dan saya. Kita yang memutuskan. Tapi itulah hidup. Harus mau dibentuk. Dalam rumah tanggamu begitu Pak. Engkau harus diproses Bu. Engkau harus dibentuk. Dalam kau bekerja, dalam kau berbisnis, di tempat dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, itu pasti ada yang namanya proses. Tujuan ujian itu untuk menghasilkan nilai yang baik, kepintaran. Kalau udah lulus, you naik tingkat. Tapi orang kalau gak pernah ngalamin proses, dia gak akan pernah tahu bayar harga. Dia gak akan pernah tahu perjuangan. Karena dia gak pernah ngalamin proses. Setiap proses lari, setiap dibentuk kecewa, setiap mengalami kesusahan karena ikut Yesus, dia lari dari Tuhan. Jalani, jangan mundur, hadapi, jangan lari. Karena masalah yang sama, proses yang sama, pergumulan yang sama akan kau tetap hadapi kalau engkau terus lari menghindar. Lari menghindar, lari menghindar. Kemanapun engkau pergi, engkau akan dipertemukan dengan ujian yang sama. Karena engkau hairnya di situ. Hair terus di situ, gagal terus di situ. Engkau akan mengalami hal yang sama, terus berulang-ulang. Sampai Tuhan Yesus datang. 3 hal ini saya bagikan buat kita. Tuhan sudah sediakan yang baik. Tuhan sudah berikan yang baik. Sekarang bagian kita mesti sadari. Kalau Tuhan sudah sediakan yang baik, maka saya harus sikapi semuanya itu dengan apa yang baik. Kalau Tuhan sudah sediakan dari awal ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan juga menciptakan kita manusia. Tuhan sudah kasih yang baik.
pasti selama-lamanya Tuhan akan berikan yang baik. Karena janji firman-Nya Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap memberikan yang baik dalam hidup saudara dan saya. Tapi pastikan 3 hal tadi. Hati-hati terhadap dosa dan kejahatan. Hati-hati terhadap ketidakpercayaan dan keraguan-raguan. Dan hati-hati ketika engkau tidak mau diproses dan dibentuk dalam engkau mengiring Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.